Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. 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 Apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang kemarin? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Oke, Pak. Ya, Pak. Tetap semangat meskipun sekolahnya online ya. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Aduh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materinya udah kelihatan atau belum ini? Udah, Pak. Sudah. Ya, kita mulai dari bandwidth. Yang pertama, pengertian. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Jadi, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Terdapat juga istilah bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi paling rendah dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan Hertz atau Hz. Untuk mengetahui data atau informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat, sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan ini. Semakin besar jalan atau bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet. Dikarenakan semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu. Selanjutnya yang B, fungsi penggunaan bandwidth. Setelah membahas mengenai pengertian dari bandwidth, maka Anda juga harus paham apa saja fungsi dari penggunaan bandwidth. Berikut beberapa fungsi dari bandwidth secara garis besar.
sebagai media untuk pengiriman data. Jika diibaratkan dengan kabel fisik pada LAN yang biasanya digunakan sebagai penghubung koneksi LAN dengan perangkat komputer, maka dalam hal ini mengenal bandwidth berfungsi sebagai media yang dapat menghubungkan jalan proses transfer pada data. Sebagai pembatas kecepatan transfer, meskipun berfungsi sebagai media penghubung jalannya proses data, namun mengenal bandwidth juga bekerja sebagai pembatas dari kecepatan transfer data tersebut. Umumnya hal ini dimanfaatkan oleh para administrator guna mengelola jaringan supaya dapat terhindar dari tindak pencurian data. Sebagai pembatas kecepatan pengiriman data, juga dapat berfungsi sebagai pembatas kecepatan pengiriman data dalam suatu waktu tertentu. Biasanya digunakan oleh pihak administrator. Sebagai contoh, pihak administrator menyediakan bandwidth 1 GB per bulan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat yang digunakan. Maka batas maksimal data yang bisa dikirim hanya 1 GB dan tidak bisa lebih. Cara kerja dan penggunaan bandwidth. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Untuk cara kerja bandwidth sendiri sebenarnya masih berkaitan dengan ketiga fungsi di atas yang sudah dijelaskan. Besar kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun apabila pada saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu seperti paket loss, latensi, atau bahkan bisa jadi faktor bandwidth itu sendiri. Banyak orang yang mengenal bandwidth sebagai suatu komponen yang berperan penting dalam pengiriman data pada suatu jaringan. Yang perlu diperhatikan bahwa besar kapasitas dari bandwidth penting demi kelancaran dari proses pengiriman data tersebut. Sebagai contoh, apabila Anda mengunggah atau mengunduh beberapa file yang berukuran besar dalam jumlah yang banyak, maka kapasitas dari bandwidth juga akan semakin cepat habis. Nah, itulah beberapa penjelasan dalam mengenal bandwidth, mulai dari pengertian, fungsi, jenis, hingga cara kerja. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan garis besarnya dari frekuensi. Frekuensi dari sebuah gelombang adalah banyaknya siklus dari sebuah gelombang sinus yang terjadi dalam 1 detik. Pada tahun 1967, untuk menghormati ahli ilmu fisika Jerman, Heinrich Hertz, istilah Hertz telah ditunjuk untuk digunakan sebagai pengganti istilah siklus per detik ketika mengacu pada frekuensi dari gelombang radio. Mungkin kelihatan memusingkan bahwa satu tempat dalam istilah siklus digunakan untuk mengganti alternatif positif dan negatif dari sebuah gelombang. Tetapi dalam kejadian lain, istilah Hertz digunakan untuk menggantikan apa yang nampak seperti hal yang sama. Kuncinya adalah faktor waktu. Siklus mengacu pada manapun urutan peristiwa, sedangkan Hertz mengacu pada banyaknya kejadian yang berlangsung 1 detik. Hertz disingkat menjadi Hz. 1000 Hertz sama dengan 1 kHz. Sekarang ini cakupan frekuensi dapat dipakai meluas dari kira-kira 15 Hz ke sekitar 300 GHz. Kanal berdasarkan pola pengelolaan wireless LAN atau WAN dapat dibagi menjadi pengelolaan terpusat dan pengelolaan tidak terkoordinasi. Pengelolaan terpusat yaitu menempatkan akses point pada pusat dan bandar udara untuk memperoleh sinyal yang maksimal dan mengurangi interferensi akibat tumpang tindih penggunaan kanal. Pengelolaan tidak terkoordinasi adalah penempatan AP tanpa pengaturan lokasi dan jarak antar AP.
Pengelolaan tidak terkoordinasi biasanya terdapat lingkungan perumahan dan karakteristik umum sinyal AP. Teknik lain yang bisa digunakan untuk pengelolaan LAN yaitu teknik kanal. Teknik ini dapat diterapkan pada pengelolaan LAN terpusat maupun tidak terkoordinasi. Teknik ini sebenarnya adalah teknik penempatan AP berdasarkan frekuensi dan durasi waktu. Setiap negara memerlukan peraturan dalam penggunaan kanal ini, seperti negara Eropa dan Australia memperbolehkan 11 kanal dan Jepang 14 kanal. Pemberian kanal ini sebenarnya adalah upaya untuk memasukkan throughput dan memperkecil interferensi. Ya, untuk materi kali ini yaitu bandwidth, frekuensi, dan kanal. Untuk frekuensi dan kanal akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan atau tidak? Untuk yang frekuensi dan kanal tadi garis besarnya dulu. Nanti akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Halo. Halo. Masih ada orang ini. Coba saya absen lewat ini. Masih, Pak. Iya. Habib Udah, Pak. Oh ya, ada semua. Ya. Ini nggak ada yang open cam ya ini. Nggak ada. Lagi atus, Pak. Lagi atus. Oh Belum mandi, ya. Pak. Yang belum atus dulu. Oke, oke. Sore, Pak. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Cukup sekian. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, Habib. TW, Beb. Pray. Ayo. Sekali on. 1, 2, 3. Langsung, Pak. Busreng. Sarapan. Atus.